Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa Aida. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi pada sistem terdistribusi. Menurut Udinus 2016, sinkronisasi merupakan sebuah pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Dalam kata lain, sinkronisasi menjadikan suatu proses berlangsung secara bersamaan. Adapun tujuan utama sinkronisasi yaitu untuk menghindari timbulnya data yang tidak konsisten yang disebabkan karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari deadlock dan starvation. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Kemudian, starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock, namun starvation juga bisa terjadi tanpa deadlock. Berikut beberapa sifat algoritma pada sistem terdistribusi. Yang pertama adalah informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer. Kemudian, keputusan pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal. Yang ketiga, terjadinya kegagalan dengan sebab tunggal di dalam suatu sistem harus dihindari. Yang terakhir, tidak tersedianya clock atau sumber waktu global yang akurat. Apa itu clock logika? Menurut Linford, clock logika adalah sinkronisasi clock yang tidak harus dilakukan dengan nilai mutlak clocknya. Karena yang dibutuhkan dalam proses sinkronisasi adalah urutan proses tersebut, jadi yang dipentingkan adalah konsistensi internal clock, bukan clock tersebut harus sama dengan waktu real. Pernyataan ini menurut Udinus 2016. Berikut contoh dari clock logika. Bila gambar A adalah kejadian dari sebuah pesan yang dikirim oleh proses, kemudian gambar B adalah kejadian di mana pesan tersebut diterima oleh proses lain, maka nilai A sama dengan B adalah benar atau true. Pada gambar A, tampak 3 buah sistem dengan clock masing-masing yang bekerja dengan laju berbeda. Pada gambar B, clock sistem dikoreksi dengan algoritma Lamport. Adapun cara untuk menetapkan waktu ke semua kejadian dalam sistem tersebar tergantung pada kondisi berikut. Bila A terjadi sebelum B di proses yang sama, maka clock A kurang dari clock B. Kemudian, bila A dan B mewakili kejadian pengiriman dan penerimaan pesan, maka clock A kurang dari clock B. Dan yang terakhir, untuk semua kejadian A dan B, maka clock A sama dengan clock B. Pada beberapa sistem, waktu clock aktual menjadi penting. Contoh, real-time system. Sistem ini memerlukan clock fisik eksternal karena alasan efisiensi dan redundansi. Clock fisik biasanya digunakan akibat dari dua masalah yang muncul. Yang pertama, bagaimana mensinkronkan eksternal clock tersebut dengan clock sebenarnya. Yang kedua, bagaimana mensinkronkan antara clock yang ada. Berikut beberapa penggunaan algoritma pada sinkronasi clock. Yang pertama, algoritma Christian, yaitu bila sebuah mesin memiliki penerima WiFi sehingga dapat berfungsi sebagai time server. Secara periodik, setiap mesin mengirim pesan ke time server menanyakan waktu terkini. Kemudian, algoritma Berkeley. Algoritma Berkeley digunakan untuk mensinkronkan clock relatif terhadap clock lainnya dan bukan terhadap master clock tertentu. Lalu, algoritma rata-rata. Berbeda dengan metode sebelumnya yang terpusat, maka metode ini mensinkronkan clock dengan cara desentralisasi. Cara kerjanya dengan membagi waktu ke dalam interval desinkronisasi yang lebarnya tetap. Yang terakhir, sumber clock eksternal jamak. Algoritma ini menjadi dasar untuk protokol NTP. Interval waktu dapat ditentukan dengan menggunakan algoritma Christian dengan waktu tunda perambatan yang diketahui.
Algoritma ini juga digunakan dalam sistem yang disinkronkan dengan sangat akurat. Berbagai algoritma yang baru yang menggunakan sinkronasi clock mulai bermunculan. Berikut ini contohnya. Yang pertama, Atmos Once Message Delivery. Setiap pesan membawa pengenal koneksi dan timestamp. Untuk setiap koneksi, server menyimpan timestamp terbaru ke dalam tabel. Bila ada pesan masuk dengan timestamp yang lebih lama daripada timestamp yang disimpan, maka pesan tersebut akan ditolak dan dianggap sebagai duplikat. Yang kedua, consistency cache berbasis clock. Consistency cache dalam file system tersebar menjadi perhatian karena setiap klien menginginkan cache file di lokal komputer. Bila dua komputer memodifikasi file secara bersamaan, berpotensi menyebabkan inkonsistensi. Kesimpulannya, sinkronisasi umumnya dilakukan dengan bantuan perangkat sinkronisasi. Sinkronisasi menjadi hal yang sangat penting karena perkembangan teknologi sistem komputer menuju ke sistem multiprocessing, terdistribusi, dan paralel yang mengharuskan adanya proses-proses konkret. Sinkronisasi menjadikan suatu proses berlangsung secara bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi yaitu untuk menghindari timbulnya data yang tidak konsisten karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Deadlock merupakan suatu kondisi di mana terdapat dua proses atau bahkan lebih dalam antrian proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Sementara starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Mungkin cukup sekian pemaparan tentang sinkronisasi. Mohon maaf bila ada salah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.